Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali kami berdua bisa silaturahim kembali dengan sahabat-sahabat Rumil Al-Hilyah. Mudah-mudahan silaturahim ini selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kelak kita di surga. Subhanallah. Hari ini hari Kamis, tepatnya 1 Muharram. Iya. Ya, Masya Allah. 1 Muharram itu identiknya dengan apa, Bi? Hijrah. Dengan hijrah. Ya, Iya. subhanallah, identiknya dengan hijrah. Hijrah. Betul. Dan ternyata subhanallah, bukti seseorang hidup ini adalah dengan adanya hijrah. Lalu apa hijrah itu? Hijrah itu adalah berubah. Nah, berubah ini ternyata identiknya dengan pergerakan. Dan setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Kenapa? Karena dia hidup tentunya akan banyak akan banyak sekali pergerakan. Subhanallah. Mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu manusia tentunya bergerak. Kenapa? Karena bukti atau tanda seorang atau sesuatu itu hidup karena adanya pergerakan. Subhanallah. Nah, hijrah ini ternyata hijrah ini identiknya dengan sesuatu, dengan perubahan yang sangat baik, ya. Identiknya hijrah itu adalah perubahan yang baik. Identiknya dengan perubahan yang baik. Jadi kalau misalnya ada yang mengartikan hijrah ini adalah perubahan yang buruk, ya sebetulnya bukan salah, hanya saja tidak tepat, ya Bu, ya. Tidak sesuai dengan yang diawali oleh Rasulullah kata Ya, hijrah. jadi bukan dikatakan ismun Alam alam gitu, sama, atau, ya. Ya, karena yang pertama kali hijrah disebut hijrah itu Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, yang saat itu banyak sekali orang-orang musyrik di sana, ya Bi, ya. Jadi identiknya memang hijrah ini adalah sesuatu yang menuju sesuatu yang baik gitu. Kadang-kadang juga kita bisa mengartikan ternyata hijrah ini tidak hanya berpindahnya seseorang jasadian atau jasadnya saja ataupun hatinya dari sesuatu yang buruk menuju yang baik. Ternyata dari sesuatu yang baik menuju yang lebih baik pun itu adalah hijrah, ya. Subhanallah, itu pun adalah hijrah. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Abi Maki bahwa hijrah yang pertama kali yang populer ini di dalam syariat Islam itu adalah hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, ya Bi. Itu yang paling populer. Dan ternyata subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah, hijrah yang disyariatkan oleh Allah saat itu merupakan kewajiban, ya Bi, ya. Merupakan kewajiban untuk semua muslimin muslimat yang dari kota Mekah ke Madinah. Ya, itu suatu kewajiban, ya. Karena sebelumnya kan hijrah sebelum ke Madinah ada yang ke Habasyah, Habasyah. Ya, Itu tidak wajib waktu itu. Itu tidak wajib saat itu. Iya, mana siapa yang mau aja waktu itu. Iya, tapi bukan berarti ketika saat hijrah ke Habasyah dia tidak mempunyai pahala. Tentunya Allah tidak akan menyanyiakan semua pekerjaan yang diniatkan dengan ibadah. Nah, seperti halnya tadi disampaikan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan semua pekerjaan yang diniatkan dengan ibadah. Ya, kapanpun itu yang namanya ibadah pekerjaan ibadah, ya dapat pahala. Pun ketika kita berhijrah, ya saat kita berhijrah diniatkan karena Allah, tentunya kita akan dapat surga. Kenapa? Bukan hanya itu, ketika kita berniat karena Allah, bukan hanya
bukan apa namanya akan kita raih itu banyak sekali ya Bi ya. Pastinya begitu. Banyak sekali, tapi kalau kita hijrahnya karena sesuatu, karena dunia atau karena seseorang, maka yang akan kita dapat apa yang kita niatkan. Makanya Sayang banget ya. sayang banget, makanya penting sekali ternyata niat, seperti halnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, sehingga kan ada hadis yang di dalam dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat ya Bi ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu kan ya. Faman kanat faman kanat hijratuhu lillahi ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atun yusibuha gitu kan ya. Lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Aw imra'atin yankihuha. Iya. Fahijratu ila ma hajara. Nah, jadi barang siapa yang berhijrah kepada untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Tapi kalau misalnya dia hijrahnya itu hanya untuk dunia, atau di zaman Rasulullah dikatakan untuk mendapatkan seorang perempuan karena perempuan itu sudah lebih dahulu hijrah, maka hanya dapat itu saja ya Bi. Sepertinya di zaman sekarang mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang hijrah, ada seseorang yang hijrah yang mana dia itu tidak karena Allah gitu kan, karena punten-punten mungkin tidak menutup kemungkinan gitu kan, hijrahnya itu karena dunia juga mungkin, ya Bi ya. Bisa jadi. Punten misalnya membangun atau Bi, sekarang kayak seperti sekarang ini banyak sekali punten ya, tanpa bermaksud untuk apa-apa, ini hanya sebagai saling menasehati, saling mengingatkan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tidak menutup kemungkinan ketika ada punten perumahan syariah ya Bi ya, yang katanya diniatkan untuk orang-orang yang berhijrah, tetapi punten hati-hati ketika dia beriming-iming agar mendapatkan meraup keuntungan yang banyak, itu juga dikatakan untuk dunia ya Bi ya. Iya, jadi berkedoknya label-label syariah semuanya, padahal ya istilahnya tetap tidak ada untuk bedanya dunia juga, dan itu hati-hati dikhawatirkan. Itu kehati-hatian harus dilihat. Kehati-hatian yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan ternyata subhanallah yang paling kuat dalam menopang hijrah ini adalah niat ya Bi ya, tentunya. Pastinya harus seperti niat. itu. Iya, jadi niat ini adalah paling utama yang menepang dalam hijrah kita gitu. Setelah niat tentunya tidak hanya bisa berdiri sendiri niat itu. Pasti. Tentunya harus ditopang dengan yang lain. Ya pasti, maksudnya saya niat mau bikin bakwan gitu kan. Iya, tapi nggak tahu caranya gimana. harus tahu caranya bikin gitu bakwan, kan. niat aja nggak jadi. Iya, ini untuk hal yang sepele saja perumpamaan gitu ya. aja gitu untuk ya. hal yang sepele saja, niat untuk mengerjakan sesuatu. Niatnya saya mau minum kopi, niat tuh kan. Tapi nggak tahu kopi itu seperti apa, bagaimana gitu kan, cara buatnya, cara nyeduhnya, cara seperti nyeduhnya apa. Ya harus tahu ilmunya, apalagi hijrah. Iya, apalagi hijrah. Jadi ternyata subhanallah, selain niat yang menopang hijrah ini, yang paling utama yang menopang hijrah ini adalah niat. Kemudian ada tiga hal. Yang pertama adalah adanya niat adanya niat karena Allah, kemudian juga adanya ilmu ya, bagaimana pasti. Ilmu untuk berhijrah, artinya ketika sudah hijrah harus ada ilmunya. Seperti halnya punten-punten ketika ada seseorang yang belum berhijab, misalnya tiba-tiba dia niat untuk berhijrah dengan cara berhijab, silahkan gunakan hijab. Setelah itu cari tahu ilmunya. Jadi ya, cari tahu ilmunya. Bagaimana hijab itu diturunkan, apa perintah hikmah daripada perintah hijab itu. Hijab seperti apa yang disyariatkan di dalam Islam itu. Karena takutnya berhijab tapi perlu dihijabi lagi. Nah, gitu itu yang mengerikan. Atau mungkin tidak sedikit punten-punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah, tidak sedikit di antara mereka di luar sana yang berhijab justru menjadikan hijab ini adalah tren. Menjadikan hijab ini adalah tren, sehingga ketika dia menjadikan hijab ini adalah tren busana, ya punten-punten ini akan besar sekali kemungkinannya ketika dia berhijab atau berhijab ini hanya asal nempel saja, atau mungkin juga bisa dikatakan hijab yang perlu dihijabi itu ya Bi ya. Mengerikan sekali karena nggak mungkin, karena tidak tahu ilmunya itu. Karena tidak tahu ilmunya. Jadi makanya ternyata subhanallah yang penting dalam hijrah ini tadi adalah adanya niat yang kuat, kemudian adanya ilmu ya, dengan cara
belajar dan belajar pastinya. mencari Di dan majelis ta'lim. di majelis Pasti. ta'lim. Dan itu tuh nggak akan ada habisnya ya, ilmu itu nggak akan ada habisnya kita pelajari. Kemudian setelah kita mempunyai ilmu, tentunya ada yang ketiga itu adalah adanya irodah ya. Irodah itu apa, keinginan yang kuat. Keinginan, iradah qawiyah berarti. Iradah qawiyah. Yang ya keinginan, betul. Keinginan yang kuat, misalnya seperti ingin berubah, Betul. ataupun paling tidak ketika sulit untuk mencapai yang lebih baik lagi, paling tidak istiqomah ya Bi ya. Betul. Yang ke itunya ada iradah. Jadi gini, dia punya keinginan. Satu dia cari ilmunya. Iya. Tapi kalau nggak ada keinginan kuat, ya nggak jadi. Kayak tadi tuh, udah pengen bikin apa tadi? Bikin bakso. Udah tahu ilmunya, nggak ada keinginan yang kuat, ya nggak jadi. Nggak jadi belinya. Iya, gagal lagi jadinya. Jadi harus ada keinginan yang kuat. Jadi tadi ada niat, dipasok dengan ilmu, Betul. dipasok dengan keinginan yang kuat. Nah kalau sudah terjadi di tiga ini, berubah. Iya, dan tidak menutup kemungkinan walaupun sudah dipasok dengan ketiga ini. Pilihannya dua, imma dia akan istiqomah Ataupun ya, kembali lagi. Nah itu dia. Ataupun kembali lagi. Ternyata yang paling berat itu, memang gini, hijrah itu berat, tapi mempertahankan hijrah itu yang lebih jauh berat. Istiqomahnya itu Istiqomahnya sampai dikatakan beberapa ulama mengartikan kata-kata untuk beristiqomah itu dikatakan apa? Jihad kan? Jihad. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Iya, betul. Iya, dalam artian mereka orang beriman. Terus setelah beriman itu mereka itu hijrah, merubah dirinya. Setelah itu apa dia? Berjihad fisabilillah. Dia jihad di jalan Allah. Maksud jihad di jalan Allah itu apa? Menjaga daripada hasil hijrahnya. Ya jihad diibaratkan para ulama tuh sampai menjaga istiqomah Anda dalam berhijrah itu, Anda sama dengan apa? Berjihad fisabilillah. Jadi kalau seandainya ada orang misalnya nggak pernah sholat, akhirnya saya mau jadi ahli sholat nih, belajar ilmunya. Setelah tahu ilmunya, wah saya harus jadi orang ahli sholat. Akhirnya dia laksanakan sholat. Nah, konsisten untuk selalu melaksanakan sholat itu ada sama dengan jihad fisabilillah, karena terus ingin menjaga konsisten dalam ibadah yang baik tersebut. Seperti itu. Orang yang berhijab pun sama, ingin berhijab pertama kali dengan ilmunya atau niatnya, ilmunya, keinginan kuat. Setelah berhijab, berapa banyak orang setelah berhijab lepas lagi? Iya, betul. Setelah berhijab lepas lagi. Loh, kenapa ya ada orang yang berhijab kok bisa lepas lagi? Nggak heran. Ya nggak heran. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah membiarkan orang yang sudah berhijrah agar dia tetap di sana. Oh, ditarik lagi. Justru malah lebih kuat ya, Bi ya. Betul, dikuatkan lagi. Semakin kuat keimanan seseorang, maka dia makin tinggi lagi. Iya, jadi level setannya juga artinya ya punten-punten. Mungkin ketika sebelum hijrah setannya ya yang klasteri gitu ya Bi ya. Setelah hijrah klasteri. Oh, klasteri. Kemudian setelah hijrah mungkin iblis mengirim setan yang kelas lebih tinggi lagi. Seperti lagi. apa lagi? Ya kalau misalnya ibu-ibu suka kajian, ya setannya juga mungkin suka ngumpul-ngumpul sama mereka gitu. Cara-cara sharing bagaimana cara mengganggu orang-orang di kajian. Mendalimi ilmunya dulu bisa jadi gitu kan. Seperti itu pastinya ya. Setan menggoda sesuai dengan keimanan yang kita miliki. Kita naik, setannya pun naik, terus seperti itu ya. Sangat mengerikan sekali ya. Jadi itu dia. Nah, yang paling sulitnya sekali lagi nih, ya, setelah orang berhijrah ini adalah istiqomahnya. Ya, istiqomah yang harus dijaga ya. Betul. Nah, tapi gini, kita sedang mempelajari tentang apa tadi musuh dalam selimut hijrah. Musuh dalam selimut hijrah. Iya. Setelah kita punya keinginan, lalu, maksudnya niat. Setelah ditopang dengan ilmu, keinginan kuat. Tadi kan niat nih. Betul. Niat, ilmu, keinginan kuat. Lalu kita istiqomah ceritanya ya. Belum selesai itu. Nah, itulah terkadang ada namanya musuh dalam selimut hijrah. Udah hijrah, datang musuh itu. Dalam selimut lagi. Susah, tiba-tiba kapan masuknya ini. Jadi gitu, yang artinya maksudnya dalam selimut itu yang itu bisa saja terjadi. Namanya dalam selimut kalau kita pikirkan secara logika, dalam selimut itu sempit.
ya Bi, Iya, ya. benar. Bukan artinya godaan-godaan itu justru biasanya lebih banyak datang dari dalam gitu ya Bi, ya, bukan dari luar. Betul, ya gitu kan, dalam berarti di dalam itu maksudnya ya bisa jadi dari dari kita sendiri. Nah itu dia, ya kita tidak sadar musuh hijrah yang terbesar itu adalah dalam diri kita sendiri terkadang. Kita nggak ngerti bahwa musuh yang terbesar dalam diri sendiri. Ya sesuatu yang enak, yang terpandang, yang bagus ternyata dia tidak bisa menahan musuh dari diri sendiri. Iya, hawa nafsu itu. Betul, dari luar bisa dia tahan tapi dari diri sendiri nggak bisa. Ini diantaranya apa coba? Diantaranya musuh dalam selimut hijrah. Adanya keinginan untuk selalu dipandang lebih baik. Nah, atau apa? berarti Ria. Ria. Nah, oh iya kan, lihat aku udah hijrah, dia belum hijrah. Iya. Lihat pakaianku udah syar'i kayak begini, dia belum Betul, syar'i. aku kajian terus sehingga Aku kan apa kajian posting terus. story ya. Aku kan postingan yang yang baik-baik terus. Iya. Aku kan jadinya. Iya. Bukan menjadi larangan ketika teman-teman. Iya. Tapi niatnya itu kan nggak tahu. Memposting apa namanya ketika kajian, hanya saja kembali lagi tajdid dunia atau apa, bukan tajdid dunia, memperbaiki niatnya gitu. Urusan kita dengan Allah sebenarnya itu. Dan yang tahu niat kita itu hanya kita dengan Allah, seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa dirinya itu paling baik, paling top, paling apa, memandang orang lain di bawah dia, dia mah kajiannya cuma seminggu sekali, saya mah seminggu 3 kali. Pasti saya lebih tahu lah. Lihat pakaiannya saya udah syar'i banget, dia mah masih begitu. Jadi dia lupa kalau dirinya saja dulu seperti itu gitu. Betul. Iya, jadi merasa dirinya itu apa ya? Itu selimut itu selimut hijrah. Itu ada musuh dalam selimut hijrah, ya. Iya, merasa dirinya lebih takwa, lebih berilmu. Padahal yang tahu ketakwaan seseorang itu ya hanya dia, hanya Allah. Hanya Allah saja. Inna akramakum indallahi atqakum, itu demikian. Jadi yang pertama, musuh dalam selimut hijrah itu adalah diri sendiri, ria, punten, istilahnya apa ya? Sombong terhadap hijrahnya. Lihat, aku sudah hijrah. Kalau ada orang yang ria itu bukannya dikatakan dalam Al-Quran haba amansura ya, pastinya haba amansura. Haba amansura itu sama sekali nggak ada sisanya apa-apa. Jadi seperti hanya kalau disampaikan sama Abi tuh, sepertinya kalau kita udah ngumpulin tepung kan ya Bi ya, kalau udah ngumpulin tepung, pernah disampaikan ngumpulin tepung, kemudian udah satu kumpul udah banyak gitu ya, tiba-tiba ada kipas yang angin disemprotin, udah hilang semuanya. Itu ya haba amansura, lepas semuanya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika seseorang atau siapapun usikum ya nafsi bitaqwallah, ketika ada orang hijrah lalu dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain, kemudian punten-punten melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin disebut orang hijrah gitu ya Bi. Hati-hati, haba amansura, itu sia-sia semuanya ya Bi. Jadi artinya sia-sia apa yang dia hijrah, apa yang dia lakukan, hijrah yang dia rasakan ini adalah satu kebaikan, ya nggak ada apa-apanya ya. Jadi musuh dalam selimut hijrah, hati-hati dengan ria. Subhanallah. Mereka yang belum hijrah jangan dianggap enteng, karena Anda pun pernah merasakan seperti itu. Dan kadang-kadang ya itu tadi, doakan dia. Betul. Iya. Dan kadang-kadang ya itu menganggap orang lain remeh gitu, karena dia belum tahu apa-apa. Iya. Atau kadang-kadang tidak menghormati pendapat ya Bi, tidak menghormati pendapat seseorang, khususnya punten kadang-kadang yang berkaitan dengan fikih, kadang-kadang dia seenaknya dengan pendapat dia, sehingga yaitu tadi menyalahkan orang lain. Betul. Gitu kan dia bisa jadi kadang-kadang menyalahkan orang tuanya sendiri. Berapa banyak diantara orang tua yang punten-punten yang menyayangkan anaknya hijrah, karena setelah hijrah dia punten tidak mementingkan habluminan nasnya, lebih hanya habluminallah. Bukan habluminallah sangat baik, tetapi dia disampaikan bahwa hijrah ini identiknya dengan kebaikan, dan hijrah ini identiknya dengan habluminallah dan habluminan nas. Jadi harus seimbang ya Bi ya. Sampai kepada orang tua, saya mau udah pendawina dari rumah, kenapa nggak cocok? Ya satu manhaj. Nah itu dia, subhanallah. Bahkan suami istri bisa berpisah ya. Karena beda manhaj katanya. Astagfirullahaladzim, bisa kebaikan sekali. Hati-hati. Nah ini setan ya, pintar banget ya Bi ya. Nah terus yang kedua yang menjadi musuh dalam selimut hijrah itu adalah adanya sifat iri dan dengki ya Bi ya, atau hasad ya Bi ya. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang itu pun menjadi musuh dalam selimut hijrah ya. Subhanallah. Hasad ketika hijrah maksudnya gimana tuh?
Hasad ketika hijrah, yaitu ketika masih ada sambungannya dengan yang tadi, ketika misalnya hijrahnya bukan karena Allah, bisa jadi timbul hasad misalnya ketika dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu dari satu guru misalnya, kemudian guru itu dia elu-elukan sehingga merasa yang lain itu adalah salah, ya. Ketika mendengar misalnya si A, dia mendengar guru A misalnya, pemahaman dia sudah guru A itu sudah nyantol di pikirannya dia gitu kan. Kemudian ternyata ada guru B, lalu langsung menyalahkan guru B. Bisa jadi nih untuk menjatuhkan guru B itu dia cari-cari ilmu dengan niat apa? Untuk mendebat. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi, oh iya. Jadi Apakah ada orang yang juga mencari ilmu karena hasad itu mencari ilmu bukan karena Allah tapi untuk berdebat. Nah, iya. Dengan seseorang. Betul. Untuk menjatuhkan seorang. Banyak untuk sekarang. mengatakan dirinya lebih tahu. Ada kayak gitu. Banyak banget. Dia hijrah mencari ilmu, dia banyak ikuti ke kajian-kajian gitu kan. Dan ya punten-punten sampai berapa banyak di antara naudzubillah usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sampai sehingga melarang orang lain untuk belajar kepada seorang ustadz yang masya Allah gitu ya keilmuannya gitu kan. Ya itulah mudah menyalahkan orang lain, bahkan naudzubillah ya, subhanallah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, apa kata Rasulullah, adkhalahullahu nar, naudzubillah. Katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man talaba ilma liyujariya bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi, auliyumariya bihis sufaha, atau untuk memalingkan pandangan atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, ya, atau apalagi kata Rasulullah, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya. Apa kata Rasulullah? Adkhalahullahu nar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hati-hati. Jelas sekali ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ketika kita sudah berhijrah, kita sudah mencari ilmu, lalu adanya perbedaan pendapat yang itu tidak mempengaruhi keimanan kita kepada Allah, itu hati-hati sekali ya Bi ya. Jangan sampai Bi ya, jangan sampai mencari-cari ilmu hanya untuk mendebat ya Bi ya. Mendebat ataupun ya tadi ingin menjatuhkan seorang. Ya dengan pokoknya cari itu kan dia salah tuh, kalau ilmunya itu salah. Hati-hati kita cari. Bahkan mempermalukan mempermalukan, hati-hati itu nggak akan. Bahkan ada di riwayat yang lain bahkan dikatakan dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu akan dicium khamsina alfasana. Ya 50.000 tahun jarak perjalanan, ada 40.000 tahun, 50.000 tahun. 40.000 tahun kalau jarak ya. Iya, dari surga ke kita ini, masya Allah. 40.000 tahun dalam perjalanan sudah tercium bau surganya. Orang yang seperti ini di dalam riwayat lain mengatakan dia tidak akan bisa mencium bau surga itu ya. Naudzubillah, subhanallah. Nah itu ternyata teman-teman, itu bagian dari itu ternyata musuh selimut hijrah itu tadi yang pertama apa Bi? Ria. Kemudian yang kedua hasad. Nah, lalu yang ketiganya? Yang ketiganya ini penting juga. Yang ketiganya, orang sudah hijrah nih. Sudah disertai awalnya dengan niat, topang dengan ilmu, topang dengan keinginan kuat. Terus dia istiqomah, masya Allah. Setelah itu, masya Allah, bukan hanya sekedar itu, dia mantap lah dalam hijrahnya gitu ya. Ternyata ada yang ketiganya apa? Apa tuh? Dia terserang dengan musuh dalam selimut hijrahnya, di hatinya syahwat. Jadi ketika orang-orang mengatakan dia sudah hijrah, dia memanfaatkan dirinya yang sudah hijrah itu dengan syahwat, dengan apa yang diinginkan oleh dirinya. Apa yang diinginkan oleh dirinya, terutama syahwatnya mungkin, apakah saya ingin lebih tenar lagi dengan hijrah ini? Saya ingin syahwat, ingin diketahui oleh orang lain saya lebih baik hijrah, ataupun syahwatnya itu saya lebih ingin tenar lagi, ataupun mungkin memanfaatkan dengan suatu hijrah ini akhirnya dia lupa tentang tujuan hijrahnya mencari karena Allah, tapi dia malah mencari apa? Duniawi, terus dikejar duniawinya. Itu yang sangat mengerikan. Iya. Jadi ketika orang itu sudah hijrah, lillahi ta'alanya itu melorot makin dikit. Karena yang paling besar itu dengan mengatakan dengan hijrah ini memang Allah akan berikan rizki kepada orang berhijrah luar biasa. Tapi hati-hati, iya.
tujuan berhijrah ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena akhir-akhirnya ujung-ujungnya orang yang sudah lurus-lurus ternyata mengatakan, ya mumpung di sinilah. Jadi lupa, akhirnya kajian nggak hadir lagi. Ya, lalu apalagi mencari ilmu udah nggak ada lagi. Padahal hijrah kan diawali dengan ilmu terus. Akhirnya apa yang dia sibukkan itu dengan dunia. Yang lainnya, dunia lagi. Hati-hati, dia terlilit dengan punten musuh dalam selimut hijrah, apa syahwat yang ada. Kata-kata memang para ulama pun hati-hati dengan syahwat yang ada. Karena syahwat ini jangankan kepada yang baru hijrah, yang istilahnya apa, yang dari awal di pesantren aja gitu. Iya. Bisa jadi namanya syahwat itu ada. Yang belajar Masya Allah kesana kemari kesana, tiba-tiba begitu dia dijadikan punten misalnya mendapatkan satu kekuasaan atau bagaimana, malah lupa terhadap niat awalnya itu. Karena apa? Ya karena syahwat yang diinginkan, syahwat yang dimiliki. Ya, betul, dengan syahwat itu. Makanya tolong jaga orang yang sudah berada dalam kelakuan baik, tingkat yang baik, maka hijrah kepada yang jauh lebih baik lagi. Orang yang belum, ayo hijrah. Yang baru mengenal Islam, tetap kokoh. Lalu apa? Ketika ada peluang-peluang untuk mencari nafkah, ambil. Iya, dan tidak boleh kita tidak mengambilnya. Tetap ambil, raih. Harus menjadi orang yang sukses. Dunianya iya, akhiratnya iya juga. Tapi ingat, ketika dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, iya, jangan lupa niat untuk berhijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan, karena setan itu paling pandai sekali. Saya hijrah biar lebih kokoh hijrah, saya mencari ilmu, Tiba-tiba dengan ada yang memanfaatkan tentang hijrahnya dia, akhirnya apa? Tentang ya udahlah, saya lebih baik inilah, baiklah di sini lagi. Untuk ilmu udah nggak pernah lagi. Kumpul dengan di masjid-masjid sudah nggak ada lagi. Kenapa? Dengan sibuk yang seperti itu sangat mengerikan sekali. Padahal ilmu itu adalah penopang yang kuat. Ilmu itu yang menopang dia paling kuat dalam berhijrah. Karena dengan ilmu terus nambah. Intinya orang berhijrah istilahnya diserang oleh syahwat yang mana setan menyebarkannya. Akhirnya apa? Dia tidak istiqomah menjaga hijrahnya dengan mencari ilmu, dengan kumpul dengan orang-orang solehnya. Tapi yang ada dalam pikirannya adalah langsung syahwat. Saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, saya punya ini. Jadinya rakus ya. Jadinya rakus, tamat. Jadi seperti itu. Itu adalah bagian daripada apa? Musuh dalam selimut hijrah. Iya, riya, hasad, kemudian syahwat. Syahwat. Iya, seperti itu. Yang keempat apa? Yang keempat, kalau syahwat itu pasti ada temannya. Syubhat, ya? Iya. Syubhat, hati-hati. Iya. Dengan syubhat itu pun naudzubillah. Orang zaman sekarang ketika dia, aduh saya pengen hijrah, akhirnya saya harus mencari ilmu nih, baik-baik dan punten. Maka mencari ilmu itu baik, tapi ingat harus ada gurunya. Betul. Jangan pernah hanya sekedar membaca. Untuk ilmu syariat ini tidak bisa dengan autodidak ya. Nggak bisa, harus ditanya sama gurunya, harus punya guru, harus ada yang membimbingnya, harus ada yang memecahkannya, referensinya. Dan terkadang saya belajar autodidak saja di YouTube banyak ataupun punten di Google banyak semuanya browsing. Mendingan kalau dia dapat link yang bagus. Nah, kalau dia dapat link yang salah lalu dia terikat dengan link itu dan dia terus belajar dari situ, jatuh cinta seperti itu kan jadi salah. Makanya paling tidak ketika melihat seorang yang mengajar kita agar tidak terkena syubhat gitu ya, belajarnya di mana nih? Ya, oh dia belajarnya misalnya di universitas, oh misalnya dia pernah di Mesir, oh pernah misalnya di Madinah, oh misalnya di Mekah, ataupun misalnya dia pernah belajar di Timur Tengah, atau misalnya dia pernah belajar di Turki, atau dia pernah belajar di Maroko misalnya, atau pernah belajar di Sudan. Oh dia udah jelas nih gurunya siapa, universitas mana, atau dia pernah di IAIN misalnya, oh dia di PT IKI misalnya, oh dia di mana, oh dia Universitas Islam di Indonesia, gitu ya. Ataupun misalnya dia tidak dalam universitas Islam tapi pesantren silakan, tapi dia misalnya dia misalnya bergurunya kepada Habib ini, dia bergurunya kepada ulama ini, dia bergurunya kepada kiai ini, silakan Anda tahu ini adalah siapa gurunya atau di mana belajarnya, tahu itu yang pertamanya. Betul. Lihat dia belajarnya harus seperti itu, ya. Selanjutnya kedua, akhlaknya seperti apa? Akhlaknya bagaimana? Dia ini suka berghibah nggak di majelis taklimnya, ngomongin seorang guru juga, atau menyampaikan menjelek-jelek orang apa enggak? Itu kan lihat akhlaknya yang ada ya. Betul. Sampai yang mengatakan itu tidak boleh bla bla. Walaupun dengan mengatakan seperti itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, itulah dengan mengatakan lihat kira-kira dalam hati kita dengan mata ini benar nggak kayak gitu. Jadi bukan menanamkan kebencian dan menjauhkan antara guru dan guru. Ya. Tapi bagaimana seandainya dengan mengatakan kata-kata itu, punten,
insya Allah semua yang disampaikannya ini ada yang mengatakan ini karena dia berdasarkan ini dan dalilnya demikian. Sudah silakan. Ini berdasarkan ini dalilnya, silakan. Jadi mengatakan saya berpendapat demikian karena saya bla 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 begini, ini ada dalilnya, yang hadisnya saya sampaikan, silakan. Tolong Anda yang mengatakan begitu, tolong tanya sama gurunya, mungkin dia punya dalil dan saya tidak tahu. Tanya kepada dia dalilnya saya apa, gitulah, itu lebih baik. Misalnya punten, seseorang saya tidak bermaulid misalnya kan, saya tidak mengadakan acara maulid karena saya berdalil begini, maka bagaimana kata maulid buat saya adalah begini, itu dalil saya. Tapi jika Anda mau maulid, silakan Anda tanya kepada dia dalilnya seperti apa, sehingga muridnya tanya juga bagaimana, kenapa Anda bermaulid. Saya bermaulid karena dalilnya begini. Oh ternyata indah dua-duanya. Silakan. Dua-duanya saling mencintai Rasulullah dan dua-duanya menyayangi Rasulullah. Dan ikut daripada apa yang dikatakan Rasulullah SAW, itulah yang ada. Makanya dalam keadaan ini nih, syubhat ini disebarkan. Nah, iya. Orang baru hijrah dikasih syubhat jadi bingung. Yang benar yang mana ya? Ini benar, coba tolong cek. Sehingga naudzubillah kita pernah dengar ada teman yang karena adanya syubhat ini sehingga dia sudah tidak mau lagi ikut kajian ya Bia. Ada ikut kajian. Iya, saya bingung katanya. Saya bingung, ini boleh, ini nggak boleh. Terus ini katanya ini salah banget, ini gini, ini segala macam. Ini jadi ke Ustadz ini saya udah belajar, dia gini, udah belajar dengan beberapa guru gitu ya. Ternyata setelah belajar dia asik, indah, datang kemari, dia disalah-salahkan guru yang ini, diburukan akhirnya, wah dia mah nggak bukan bener dari ajarannya semuanya segala macam. Nah punten. Tolong berapa banyak orang yang baru hijrah merasa kebingungan dengan apa yang didapatkannya. Maka tolong usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan yang abu-abu, dengan mengatakan kata-katanya sesuatu yang dapat membingungkan, ini adalah musuh dalam selimut hijrah ini. Ya, syubhatnya itu mendingan punten ya. Itu mah nggak ada masalah. Sebenarnya insya Allah semua sudah memahami antara ini khilafiyah, ini yang benar, ini yang salah, atau ini yang benar, ini juga benar, ini juga benar, ini benar. Yang paling parah ini kalau untuk masalah khilafiyah antara maulid dan tulud sudah banyak ditangani dan insya Allah semua sudah sangat paham. Antara kunut dan kunut semua sudah paham di antara khilafiyah ini. Ada yang rajaban dan tidak rajaban, itu juga masya Allah di Indonesia sudah sangat memahami tentang masalah khilafiyah ini, sudah asik, sudah tenang, sudah indah. Tapi yang paling parah dalam syubhat ini, orang-orang baru belajar hijrah ini atau baru hijrah ini atau ingin hijrah ini bingung. Mengabu-abukan sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quranul Karim. Yang diharamkan diabu-abukan seakan-akan halal. Iya. Yang halal diabu-abukan seakan-akan haram. Sehingga ingin bagaimana caranya orang yang masuk dalam syariat ini untuk diragu-ragukan. Contohnya misalnya dan mengatakan, coba lihat, kamu kan baru belajar Islam kan? Kamu tahu nggak dalam Islam itu? Masa wanita kalau dapat warisan itu cuma satu, laki-laki dapat dua. Coba bagaimana? Coba bagaimana para wanita misalnya. Kamu itu bagaimana harus belajar Islam? Katanya Islam mengangkat derajat wanita gitu. Tapi kan? Begini, masa dalam syariat Islam laki-laki boleh 1, 2, 3, 4, kalau perempuan masa tidak boleh? Kan itu tidak adil. Bagaimana? Akhirnya dia coba tanpa ada ilmunya dan itu harus ada perlu guru. Akhirnya dia bilang, emang sih ya dalam masalah ini saya kurang setuju dengan Quran. Astagfirullahaladzim. Nah itu syubhatnya semuanya sih oke, tapi ada satu yang kayak gitu itu subhanallah itu sudah terpleset sampai akhirnya coba kepada Rasulullah, ya nikah dengan Siti Aisyah usia 9 tahun, gimana coba ya, kan gak masuk akal. Kalau saya mengerti semuanya, tapi kalau menikah dengan anak 9 tahun itu kayak apa gitu ya. Nah hati-hati ini ya itu kayak gitu ya, mempengaruhi pemikiran benar hal-hal yang seperti itu yang sangat mengerikan sekali dan ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya yang seperti itu dengan cara kita dekat dengan para alim ulama, kita dengan para habaib, dengan masyayikh, para kiai, para ulama. Lalu ketika ada sesuatu apapun, tolong tanya ini bagaimana, tolong jadi tidak terpengaruh dengan kata-kata yang provokasi ya, sehingga apa? Menjadi repot dan menjadi ribut, permusuhan. Jadi ini yang disebut dengan musuh dalam selimut hijrah. Dan seperti tadi kalau ini misalnya ada juga yang ini jelas-jelas halal gitu kan, tapi disubhatkan seakan-akan haram, seperti yang baru-baru lewat ini yang punten-punten ya, kayak klepon gitu kan, itu kan bahan-bahannya kalau klepon itu bahan-bahan yang halal. Gara-garanya apa katanya, coba tahu nggak gara-garanya Bang? Gara-gara warnanya hijau, terus ada kelapanya itu kan ya. Kelapanya identiknya salju dengan katanya salju ya. dan itu dengan kayak pohon Natal. Jadi katanya mantas syabbah bi qaumin gitu ya Bia. Jadi dalamnya seperti itu.
Nah, ya, itu kayak yang gitu. Seperti itu, hati-hati itu syubhat itu juga ya, jadi dibikin kacau aja semuanya gitu, aneh-aneh gitu ya. Kasian ya, iya. subhanallah. Banyak hal seperti ini dalam keadaan orang yang ingin belajar, baru belajar segala macam, hati-hati. Satu, jaga niat jangan sampai riya. Yang kedua, apa tadi Mi? Jaga juga jangan sampai hati, jangan sampai punya hasad. Iya, jangan sampai punya iri hasad, dengki kepada iri orang dengki lain. sama orang lain. Yang Kemudian ketiganya, juga hati-hati dengan syahwat. syahwat. Ya, jaga syahwat. Betul, ya. yang keempatnya, bentengi syahwat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hati-hati dengan syubhat. Syubhat yang mengelilingi kita. Ini aja insya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah selesai, sudah sama-sama belajar tentang apa tadi musuh dalam selimut hijrah. Ya, hati-hati dengan musuh dalam selimut hijrah, karena ternyata yang namanya musuh di dalam selimut itu paling sulit untuk diperangi daripada musuh yang di luar. Ya, naudzubillah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.